Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Tetap semangat? Harus semangat. Semangatnya apa, Bu? Semangat pagi. Walaupun sudah siang jam segini, sudah ngantuk, sudah lelah, sudah bosan, tetap harus semangat pagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita atau Ibu akan membahas materi IPS, karena tadi pagi kita sudah membahas materi SPDP. Apa tadi yang kita bahas? Materi SPDP, gambar, cerita. Nah, untuk pertemuan hari ini, untuk mapel selanjutnya, yaitu tema, yaitu IPS, dengan judul Letak Geografis Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu 1. Siswa dapat mengetahui posisi Indonesia secara geografis. 2. Siswa dapat mempraktekkan pembuatan peta lokasi tempat tinggal. Nah, letak suatu daerah dapat dilihat secara geografis maupun secara astronomis. Ada yang tahu nggak nih? Letak secara geografis itu seperti apa? Letak secara astronomis itu seperti apa? Ada yang tahu, anak-anak? Nah, jika belum tahu, kita akan bahas satu persatu di materi kali ini. Nah, letak suatu daerah jika dilihat secara geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah tersebut pada bola bumi. Kemudian jika dilihat secara astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah letak Indonesia, negara kita, negara Indonesia dilihat secara geografis. Nah, letak secara geografis Indonesia. Nah, ini ada peta Indonesia, ada berbagai provinsi se-Indonesia, bahkan ada negara-negara tetangga yang menjadi batasan negara kita dengan negara lain. Nah, secara geografis, letak Indonesia ini terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, karena Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, Indonesia dapat dikatakan berada pada posisi silang dunia atau world cross position. Nah, posisi tersebut menjadikan Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia dan menguntungkan dari segi ekonomi. Nah, ini batas geografis Indonesia dengan negara lain. Di sebelah utara Indonesia, ini berbatasan dengan negara Malaysia, negara Singapura, dan negara Filipina. Kemudian di sebelah timur Indonesia, ini berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, kemudian di bagian selatan berbatasan dengan benua Australia. Kemudian bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, dan dari 17.504 pulau ini ada 5 pulau terbesar di negara kita, negara Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Papua. Nah, kita bahas satu persatu dari 5 pulau terbesar di Indonesia. 5 pulau yang kita miliki, yang negara kita miliki. Ini Pulau Sumatera. Nah, ini gambar Pulau Sumatera. Nah, luas wilayah Pulau Sumatera adalah
473.481 km persegi. Nah, Pulau Sumatera ini batas wilayah utaranya yaitu Teluk Benggala, selatannya Selat Sunda, kemudian batas baratnya Samudra Hindia, batas wilayah timur Selat Malaka. Nah, ini keadaan alam atau kekayaan alam yang dimiliki di Pulau Sumatera. Ada sungai, gunung, kemudian ada danau. Nah, sungai yang dimiliki di Pulau Sumatera ada Sungai Asahan, Sungai Musi, kemudian Sungai Batanghari, dan lain-lain. Kemudian gunung, ada Gunung Sinabung. Pernah dengar kan anak-anak Gunung Sinabung? Iya, gunung ini besar ini di Sumatera, Pulau Sumatera. Kemudian ada Gunung Kerinci, kemudian ada Gunung Dempo. Kemudian danau. Danau ini di Pulau Sumatera ada Danau Toba, Danau Kerinci, kemudian ada Laut Tawar, dan lain sebagainya. Danau Toba sudah pernah dengar dong pastinya. Ini nama danau yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ini juga danau yang besar, danau yang terkenal di Pulau Sumatera. Nah, kita pindah ke Pulau Sulawesi. Nah, seperti ini bentuk Pulau Sulawesi. Nah, bisa diamati. Nah, di Pulau Sulawesi ini memiliki luas wilayah 174.600 km persegi. Batas wilayah utara Pulau Sulawesi ada Pulau Mindanao, Filipina. Kemudian batas wilayah selatan ada Laut Flores. Kemudian batas baratnya Kalimantan. Kemudian batas wilayah bagian timur ada Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, apa sih nama sungai, nama gunung, dan nama danau yang dimiliki di Pulau Sulawesi? Nah, di sini di bagian sungai, ini Pulau Sulawesi memiliki Sungai Karama, Sungai Talo, dan Sungai Bongka. Kemudian gunung yang dimiliki oleh Pulau Sulawesi ada Gunung Latimojang, ada Gunung Bawakaraeng, ada Gunung Mekongga, dan lain sebagainya. Kemudian danau. Tidak kalah pentingnya atau tidak kalah dengan Pulau Sumatera yang tadi. Nah, di sini ada Danau Towuti. Kemudian ada Danau Tempe, ada Danau Sidenreng, kemudian ada Danau Poso. Nah, ini dia tempat tinggal kita, ada di Pulau Jawa. Ini dia gambar peta di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini memiliki luas wilayah sepanjang 126.700 km persegi. Kemudian batas wilayah utaranya Pulau Jawa ada Kalimantan, batas selatannya ada Pulau Natal, batas wilayah bagian barat ada Sumatera, kemudian terakhir batas wilayah bagian timur ada Bali. Nah, di sini tempat tinggal kita di Pulau Jawa. Nah, tidak kalah juga Pulau Jawa, tempat tinggal kita, ini juga memiliki sungai, gunung, dan danau. Punya keunikan masing-masing. Nah, sungai yang ada di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Nah, ini sungai yang paling terkenal, sangat terkenal di kota Solo. Nah, sudah tahu letaknya di mana? Nah, sudah tahu pastinya. Sungai Bengawan Solo. Bahkan ada lagunya ya anak-anak, Sungai Bengawan Solo itu.
Nah, diciptakan oleh siapa? Almarhum Gesang, betul sekali. Nah, selain Sungai Bengawan Solo, di Pulau Jawa juga memiliki Sungai Ciliwung dan Sungai Brantas. Kemudian ada Gunung Kelut, Semeru, Bromo, Merapi, Tangkuban Perahu. Nah, Merapi ini juga sangat terkenal. Sangat terkenal dengan apa? Dengan juru kuncinya. Siapa juru kuncinya Merapi? Mbah Marijan, ya betul. Nah, kemudian ada danau. Danau Ranukumbolo, Danau Sarangan, Danau Situbagendit, dan Danau Wanayasa. Nah, Sarangan ini nih yang pasti sudah anak-anak ke sana, Sarangan. Nah, ini. Nah, sekarang kita terbang lagi. Setelah kita membahas tentang pulau tempat tinggal kita, Pulau Jawa, sekarang kita terbang ke Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Nah, ini dia gambar Pulau Kalimantan. Nah, luas wilayah di Pulau Kalimantan yaitu 539.330 km persegi. Nah, batas wilayah sebelah utaranya Kalimantan itu ada Sabah dan Sarawak, Malaysia. Nah, kemudian batas selatannya ada Laut Jawa. Sebelah baratnya ada Selat Karimata dan sebelah timur Pulau Kalimantan berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Nah, keadaan alam atau kekayaan alam yang dimiliki di Pulau Kalimantan ini juga tidak kalah dengan 3 provinsi yang sudah kita bahas tadi. Pulau Kalimantan juga punya sungai, punya gunung, dan punya danau. Nah, sungai apa saja yang ada di Pulau Kalimantan? Ada Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Kedang Pahu. Yang paling terkenal Sungai Kapuas ini sama Sungai Barito. Kemudian Gunung Bawang, Gunung Lawit, Bukit Raya. Kemudian danau, ada Danau Sentarum, Danau Semayang, dan Danau Sembuluh. Nah, kita terbang-terbang terus ya anak-anak pagi hari ini. Terbang tanpa pesawat. Nah, karena pesawatnya apa? Karena pesawatnya dibatasin, tidak boleh terbang seperti dulu sebelum adanya COVID. Nah, kita terbang saja, terbang tanpa pesawat. Nah, kita keliling se-Indonesia. Nah, kita terbang ke Pulau Papua. Pulau Papua, nah seperti ini gambarnya. Nah, luas wilayah Pulau Papua ini berapa? 421.981 km persegi. Nah, batas wilayah sebelah utaranya Pulau Papua ada Samudra Pasifik. Nah, sebelah selatan ada Samudra Hindia, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, dan Australia. Kemudian batas wilayah sebelah barat itu ada Papua Barat dan Kepulauan Maluku. Nah, kemudian sebelah timur Pulau Papua berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, di Papua itu juga punya sungai, punya gunung, dan punya danau. Nah, sungai yang dimiliki di Papua ada Baliem Bulaka, Tari Tatu, Tariku, Warenai, dan lain-lain. Kemudian gunung, ada Puncak Jaya, Puncak Mandala, Puncak Trikora, dan lain sebagainya. Kemudian danau. Di Papua punya Danau Sentani dan Danau Paniai.
Nah, kita sudah membahas 5 provinsi yang paling besar atau 5 pulau yang paling besar. Tetapi selain kelima besar pulau tersebut, masih banyak lagi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Nah, jangan berpikir bahwasanya pulau yang ada di Indonesia itu hanya ada 5 pulau tadi. Sumatera, Sulawesi, kemudian ada Kalimantan, Jawa, kemudian ada Papua. Nah, padahal masih banyak sekali. Ratusan bahkan ribuan pulau kecil yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu ada Pulau Bali, Pulau Timur, Kepulauan Maluku, Pulau Madura, Kepulauan Mentawai. Nah, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perbedaan kondisi geografis maupun kebudayaan. Namun, perbedaan itu pula yang menjadi kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus bisa saling menghargai setiap perbedaan dan tetap menjunjung tinggi semboyan negara Indonesia. Apa itu semboyan negara kita? Masih ingat anak-anak? Semboyan? Bukan dasar negara loh ya, semboyan. Nah, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, tugas kalian pada kesempatan hari ini atau setelah materi sudah Ibu sampaikan, kita sudah mengetahui peta Indonesia, bahkan letak Indonesia secara geografis berbatasan dengan negara mana saja. Nah, sekarang giliran kalian untuk membuat peta tempat tinggal kalian. Kerjakan di buku tulis kalian. Bagi yang sudah selesai, silahkan japri ke WA Ibu. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan, boleh juga tanya ke WA Ibu. Nah, sudah selesai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya anak-anak, tetap jaga kekompakan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya. Mau sekolah lewat tatap muka secara langsung di sekolah ataupun secara daring seperti ini, tetap harus semangat, tetap harus jaga semangatnya. Tetap rajin sholat, tetap rajin membantu orang tua, dan jadilah anak yang solih dan solihah. Semoga kalian semua menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Ibu syukuri, alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.